Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara seiman. Di dalam kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur pada malam kedua ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Biarlah hati kita mau siapkan untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita mau bersekutu di dalam kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan malam hari ini untuk bersama-sama kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian, kami berkumpul di hadapan tahta-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh kota ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu.
Biarlah kerinduan kita semua dipenuhi oleh api kemuliaan Tuhan. Hidup kita, keluarga kita, kota kita, negeri kita, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, apabila api Tuhan itu turun, maka ada gerakan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di sini. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Apabila Roh Allah ada, maka Dia akan membuatkan kegerakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati untuk diisi oleh firman Allah. Kita minta untuk Roh Allah itu mengalir dalam hidup kita. Biarlah kita mau siapkan tanah hati kita ini sebagai tanah yang kering, yang merindukan air, merindukan firman Allah yang akan memberikan rasa kepuasan pada saat jiwa kita dahaga. Haleluya. Amin.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Amin. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami rindu suara-Mu, kami rindu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami melalui, katakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Firman-Mu berkuasa untuk membentuk kami. Firman-Mu berkuasa untuk membebaskan kami dari segala belenggu yang berusaha untuk mengikat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami, isilah hati kami, bejana hati kami dengan firman dan Roh-Mu. Urapi hamba-Mu
yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya terkasih, kita bersyukur kembali pada malam hari ini kita boleh datang di tempat ini. Dan tentu kedatangan kita ke tempat ini dengan sukacita. Dan kedatangan kita ke tempat ini karena kita memerlukan Roh Kudus. Nah, untuk itu mari kita buka hati kita dan kita mendengarkan firman kebenaran. Karena firman inilah yang akan menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu dijanjikan dan diperuntukkan untuk setiap kita, untuk menolong kehidupan kita, menyertai kita, mendampingi kita, bahkan memimpin kita untuk kita boleh masuk kepada seluruh kebenaran. Bahkan kita harus menyadari di akhir zaman ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus, karena kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kita sedang mengerjakan pekerjaan rohani, dan tentu kita harus dikuasai roh, sehingga kita dapat menjangkau dan dapat menikmati hasil daripada seluruh usaha dan pekerjaan kita dalam pekerjaan-pekerjaan rohani. Untuk itu saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan melihat kita datang kepada Dia untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pada saat malam hari ini, kami bawa sudah untuk merenungkan satu topik, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Nah, kami akan bacakan demikian. Hidup oleh roh. Nah, itu adalah perikopnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, ternyata kalau kita membaca dan memperhatikan terjemahan lain, yaitu bahasa Inggris, itu masih ada tambahan, yaitu bagi mereka yang tidak berjalan dalam daging tapi berjalan dalam roh. Nah, ini adalah sambungan daripada ayat yang pertama ini. Jadi artinya bahwa penghukuman tidak ada bagi mereka yang ada dalam Kristus, yaitu bagi mereka yang tidak berjalan dalam daging tapi berjalan dalam roh. Nah, saudara terkasih, inilah yang harus menjadi perhatian kita, di mana kita harus lebih melihat siapa yang memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita ini. Nah, apabila kita dipimpin oleh daging, maka tentu penghukuman sudah siap pada setiap orang yang dipimpin oleh daging. Tetapi bagi orang-orang yang dipimpin oleh roh, bagi mereka tidak ada penghukuman. Nah, kami yakin dan percaya inilah yang diyakini oleh para rasul, sehingga mereka tekun, mereka setia berkumpul di kamar loteng Yerusalem, menanti janji Tuhan itu. Janji yang menjamin sampai pada akhirnya kita dapat menikmati kuasa Tuhan yang akan menolong kita, menyertai kita, yang pada akhirnya meyakinkan kita bahwa kita adalah miliknya. Nah, sudah terkasih, apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apa? Nah, tentu inilah yang perlu kita sadari dan ketahui, sehingga nantinya bila mana Roh Kudus yang kita nantikan hadir dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, maka tentunya ada yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata, saya tahu Roh Kudus, saya dipenuhkan oleh Roh Kudus, tetapi ternyata mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan mereka tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, artinya apa? Artinya bahwa Roh Kudus hanya sekedar diketahui, ya, sekedar dipelajari, tapi tidak memenuhi dan tidak menuntun dan tidak mengerjakan sesuatu
sesuai dengan maunya Roh Kudus. Nah, seperti yang kami katakan di sebelumnya bahwa ada banyak orang sekarang ini hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang Roh Kudus, tetapi mereka tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Apa menjadi bukti dan tanda seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus? Kita jelas melihat dalam perjalanan para rasul, yaitu mereka berbahasa-bahasa lain, berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, untuk itu saudara, kita akan melihat bahwa ternyata kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berjalan dalam Roh Kudus. Ini merupakan satu pilihan bagi kita. Roh Kudus adalah pribadi, tentu dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya bila mana kita tidak bersedia. Tetapi kita yakin dan percaya kalau kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, maka tentu dia akan menuntun kita berjalan bersamanya. Ada satu ayat yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Kita akan lihat ayat ini. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 41. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi hal pertama yang kita boleh lihat, ya, bahwa setiap kita yang menerima perkataan ini menunjuk kepada firman kebenaran. Maka setiap kita yang telah menerima perkataan, telah menerima firman pada malam hari ini, maka para murid-murid pada waktu itu dalam perjalanan gereja mula-mula, maka dikatakan mereka memberi diri. Jadi mereka bersedia memberi diri untuk dibaptis. Kita sangat yakin Roh Kudus sudah hadir di sini, di tempat kita masing-masing, dan akan membaptis kita. Tentu bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, sudah mayoritas telah menerima baptisan air. Dan kalau ada yang masih belum menerima baptisan air, segera ambil keputusan. Putuskan, beri diri untuk dibaptis. Dan kita juga yakin bahwa berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, ini juga berlaku. Ya, kita beri diri kita untuk dibaptis. Dan saya yakin dan percaya bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu atau zaman kapan kita telah dibaptis, tapi kita rindu setiap waktu, setiap saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita beri diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, baptisan itu mungkin sering saudara dengar seumpama seperti sebuah gelas, ya, yang diisi oleh air. Diisi oleh air sampai pada akhirnya gelas itu penuh dan melimpah dan meluap. Dan pada akhirnya nanti gelas itu sampai tenggelam. Dan yang kedua, gelas itu masuk ke tempat di mana air banyak ada, sampai gelas itu tenggelam, diisi oleh air itu. Kedua-duanya pada akhirnya sama, tenggelam dan dipenuhi oleh air. Nah, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Nah, Roh Kudus itu seumpama air. Mari kita buka hati kita, kita buka pikiran kita, kita buka seluruh hidup kita untuk dia tercurah penuh sampai meluap, sampai pada akhirnya Roh Kudus itu memenuhi kita. Atau mungkin saudara kita lihat kepenuhan air yang sedemikian luar biasa, mari kita masuk di dalamnya sampai kita tenggelam. Dan kita yakin pada waktu kita tenggelam, maka dialah yang akan menuntun kita berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, satu ketika dalam perjanjian lama ada diumpamakan kita masuk ke dalam air, diumpamakan dalam kisah itu, maka
air sudah sebatas mata kaki. Kemudian meningkat sampai lutut, meningkat sampai pinggang. Sampai pada akhirnya kita tidak bisa meminjakkan kaki lagi di dasar dari tanah yang ada. Artinya bahwa kita telah dikuasai oleh air itu, ya, dikendalikan oleh air itu. Nah, ini yang Tuhan mau, kehidupan kita dikendalikan oleh Roh. Jadi bila mana kehidupan kita dikendalikan oleh Roh, maka tentu Roh Kudus akan menuntun kita sampai di mana Dia meletakkan kita berlabuh. Nah, kita yakin Roh Kudus tidak akan pernah salah membawa kita, karena Dia akan berlabuh sampai pada akhirnya kita berlabuh dan menempatkan kita sampai kita menemukan Yesus. Dan kita yakin pada waktu kita menemukan Yesus, disitulah akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu berjalan dalam Roh itu adalah sebuah pilihan. Untuk malam hari ini beri diri, buka hati, beri kesempatan untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak berjalan dalam daging, mereka ini tidak akan pernah atau mereka ini akan luput dari penghukuman. Ya, tetapi siapa yang berjalan dalam daging, mereka ini akan masuk dalam penghukuman kekal. Nah, yang kedua, kita coba lihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita untuk melihat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, ciri-ciri dari orang-orang yang telah rela membuka hati dan punya keputusan untuk menerima Roh Kudus, mereka ini mempunyai ciri-ciri hidup, yaitu mereka kecanduan untuk perkara-perkara rohani. Ya. Mari saudara yang ada di rumah atau di mana saja saudara dapat melihat program kami ini, kita boleh mengukur kehidupan kita. Sekarang kita lebih kecanduan mana? Kecanduan baca Alkitab, kecanduan mendengarkan lagu-lagu rohani, kecanduan melayani Tuhan, atau kecanduan untuk hal-hal lain, ya, yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan tentu saudara, kita bisa menilai, ya, kecanduan apa masing-masing anak-anak Tuhan. Tetapi saya terkasih, bagi kita yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, bagi kita yang telah dibangkitkan, ya, bagi kita yang telah setia menunggu Roh Kudus, dan bagi kita yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, bagi kita yang telah memberi keputusan dan menerima Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, maka Dia akan menuntun kita. Nah, yang pertama tadi, selalu mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak. Tapi yang utama kita kerjakan adalah hal-hal perkara-perkara di atas. Kita tahu satu rahasia firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari perkara-perkara yang di atas, maka yang lain ditambahkan kepada kita. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang kita akan nikmati anak-anak Tuhan. Yang kedua, ya, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dia ada di atas, Dia ada di sorga. Dia yang akan memerintahkan segala sesuatu untuk menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, tentu banyak di antara kita yang galau hari-hari terakhir ini. Susah
hari-hari ini. Kenapa? Karena ternyata pikiran kita dikuasai oleh perkara-perkara yang ada di bumi. Ya. Perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang sementara. Banyak kita diperangkap oleh perkara-perkara yang di bumi ini. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya mengambil jalan pintas, ya, dijerat oleh perkara-perkara yang di bumi dan mencari solusi dari apa yang ada di bumi ini. Tapi saudara, bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah menerima Roh Kudus, yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, mereka ini akan senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita sangat yakin Dia yang ada di atas akan tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa masalah kita, apa persoalan kita, apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dia tahu, dan tentu Dia akan menuntun kita dan memandu jalan-jalan kita sehingga kita dapat jalan keluar melewati masalah dan persoalan apapun. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, walaupun satu ketika kita berjalan dalam bayang-bayang maut, tapi Tuhan yang ada di atas, yang kita pikirkan setiap waktu dan kita pikirkan setiap saat, Dia akan menuntun kita, menolong kita, sehingga kita dapat melewatinya. Nah, untuk itu saudara, malam hari ini kami tidak tahu persis apa yang jadi masalah daripada jemaat Tuhan. Tapi yakinlah kalau kita mengalihkan pikiran kita bukan kepada penyakit kita, bukan kepada masalah dan persoalan kita, bukan kepada hal-hal yang ada di bumi ini, tapi mengalihkan persoalan kita kepada perkara-perkara yang di atas, maka Dia yang di atas, yang luar biasa, pemilik jagat raya ini dan penentu jalan hidup kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita. Saudara terkasih, masih ada malam-malam berikutnya kita berkumpul untuk menanti janji Tuhan. Nah, kita sangat yakin bahwa Tuhan yang kita rindukan itu, yang kita nantikan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan melihat setiap kesungguhan setiap anak-anak Tuhan. Kalau pada zaman gereja mula-mula murid-murid dipenuhkan dengan luar biasa, maka pada malam hari ini kami sangat yakin jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja saudara berada, mari kita sangat percaya Tuhan akan memenuhkan kita juga dengan cara yang luar biasa, sehingga nanti setelah memenuhkan kehidupan kita, Dia akan menuntun kita berjalan bersamanya dan juga akan membuat kita dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas. Dan tentunya pada waktu kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka apa yang di bumi ini Tuhan akan sediakan bagi kita. Inilah renungan untuk kita, pengantar kita masuk dalam doa sebentar. Kita percaya nanti setelah doa, setelah renungan ini dan akan dinyanyikan satu lagu, kita akan terus dalam keluarga berdoa masing-masing sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, tentunya untuk masing-masing keluarga, tidak dibatasi sampai berapa lama, tapi tentunya kerinduan kita sampai masing-masing keluarga di rumah dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan kita yakin pada saat kita dapat menikmati hadirat Tuhan dan menemukan Dia di tengah-tengah ibadah kita, maka kita akan berkata puas. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan firman-Mu ini, tapi Roh Kudus tidak akan terbatas menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga menuntun umat-Mu yang hadir pada malam hari, menuntun setiap saudara-saudaraku yang telah melihat program kami ini, sehingga saat mereka mendengar, mereka menyediakan hati dan mengambil satu pilihan untuk terus dipimpin berjalan bersama Roh-Mu. Dan pada akhirnya pada saat kami berjalan bersama Roh-Mu, maka di situ kami akan mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kami percaya saat kami mencari perkara yang di atas, maka Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Pimpin kami sebentar masuk dalam doa dan juga pimpin kami dalam malam-malam berikutnya, sehingga kami terus dapat menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang akan membawa sukacita,
melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan dalam satu nama yang heran, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebagai pengantar doa kita pada malam hari ini, biarlah kita bersama-sama menaikkan pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Biarlah kita minta untuk Tuhan mengisi hati dan hidup kita. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
Haleluya. Puji Tuhan.